Negara di berbagai belahan dunia saat ini lagi berlomba-lomba nih bersaing dalam meningkatkan kekuatan militer. Selain untuk menjaga kedaulatan negara, kuatnya militer dalam suatu negara juga bisa menyatukan hubungan antar negara. Negara mana sih yang gak mau menjalin kerjasama dengan negara yang memiliki kekuatan militer paling tinggi? Tapi kalian pernah mikir gak sih gimana kalau misal terjadi perang? Yang punya banyak personel dan persenjataan mah baik-baik saja. Negara yang kekuatan militernya lemah atau nggak punya persenjataan gimana dong? Ngomongin soal negara dengan kekuatan militer terlemah nih, Mimin bakal bagiin negara-negara apa saja sih yang memiliki kekuatan terlemah di dunia. The first, Sierra Leone, negara yang sepertinya asing banget di telinga kita. Negara terkecil di bagian Afrika Barat ini disebut masuk dalam negara yang punya kekuatan militer paling lemah di dunia. Negara yang dipimpin oleh Julius Maada Bio ini memiliki populasi 6.312.212. Tercatat hanya memiliki 10.000 pasukan aktif dan tidak memiliki pasukan cadangan. Untuk alat persenjataan sendiri, kekuatan udara cuma punya 5 pesawat tempur. Kekuatan laut ada 7 kapal. Dan kekuatan darat ada 13 kendaraan lapis baja. Untuk anggaran pertahanan sebanyak 75,5 juta dolar atau 1.083.851.575.000 rupiah Indonesia. Selain itu, negara ini ternyata juga jadi salah satu negara termiskin di dunia. Padahal Sierra Leone adalah negara yang kaya akan berliannya loh. Saat terjadi perang di Ukraina, dampaknya bisa menghempaskan krisis negara-negara miskin, termasuk Sierra Leone. Masih di benua Afrika, negara yang juga memiliki kekuatan militer terlemah adalah Somalia. Negara yang terkenal paling korup di dunia ini memiliki 12 juta penduduk. Walaupun termasuk negara berkembang nih di bagian Afrika, tapi negara ini punya konflik internal yang begitu buruk. Kekuatan militernya tuh berada di dalam bayang-bayang tidak tenang, kekerasan, sampai peraturan yang tampak penuh manipulasi. Nggak cuma itu, Somalia juga jadi negara yang begitu terdampak dengan kasus terorisme. Makanya nggak heran kalau cuma punya 12.000 anggota aktif dan 24.000 penduduk yang siap berperang. Kekuatan darat ada 10 tank, 100 kendaraan berlapis baja, 30 artileri derek, dan 10 proyektor roket. Alutsista laut cuma ada 11 kapal patroli, dan alutsista udara nggak ada sama sekali. Untuk anggarannya sendiri sebesar 88.987.670.000 rupiah. Selanjutnya kita masih mutar-mutar nih di benua Afrika, tepatnya di pesisir barat Afrika, Liberia. Sekaligus menjadi negara republik tertua di wilayah tersebut yang telah merdeka sejak tanggal 26 Juli 1947. Perekonomian negara yang sempat hancur karena perang saudara ini memiliki total penduduk mencapai 5,5 juta jiwa. Hal itu yang ngejadiin Liberia hanya memiliki jumlah personel militer yang sangat sedikit, yaitu hanya 1.500 orang saja. Makanya Liberia menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terlemah di dunia. Diketahui nih peralatan tempurnya ada 55 kendaraan lapis baja. Nggak ada persenjataan udara dan laut. Untuk keuangan, Liberia memiliki anggaran pertahanan sebesar 14,5 juta dolar atau 268.068.475.000 rupiah. Faktanya juga, ternyata Liberia berpenduduk dengan rata-rata usia di bawah 18 tahun loh. Wah, masih muda-muda ya. Negara dengan kekuatan militer terlemah berikutnya masih di Afrika, guys. Kalau negara ini sih berada di pedalaman Afrika, berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Kongo, dan Kamerun. Negara yang merdeka pada tahun 1960, dihuni sekitar 5,6 juta jiwa. Tapi jumlah personel militernya hanya mencapai 5.835 personel. Hal ini nih yang ngejadiin militer di negara Republik Afrika Tengah menjadi salah satu yang terlemah di dunia. Bandingin aja sama Singapura yang wilayahnya begitu kecil, tapi punya sekitar 72.000 pasukan.
Emang sih kekuatan darat Republik Afrika Tengah sangat miris. Lihat aja jumlah alutsista darat mereka yang bisa dihitung pakai jari. Tank misalnya, mereka hanya punya 4 biji saja. Kendaraan tempur mereka juga jumlahnya hanya 51 buah. Sebagai negara yang bisa dibilang lumayan besar, jumlah alutsista semacam ini tentu sangat memalukan. Untuk budget militer dianggarkan 25 juta dolar aja, atau 358 miliar 708 juta 750 ribu rupiah. Ternyata anggarannya juga sama kecil. Dari benua Afrika kita beralih lagi ke benua Amerika. Di benua Amerika ada salah satu negara yang dianggap berada di posisi 4 terbawah dengan militer terlemah di dunia. Iya, Suriname, negara bekas jajahan Belanda yang fasih berbahasa Jawa. Lah kok bisa ya? Jadi pada zaman penjajahan dulu, Belanda ngeboyong orang-orang Jawa dari Indonesia ke Suriname untuk dipekerjakan. Nah, negara ini memiliki sekitar 691.919 jiwa. Dengan total personel militernya hanya 2.000. Selain personel militernya dikit, dari segi fasilitas perang hanya memiliki 66 kendaraan berlapis baja, 5 kapal laut patrol, dan 3 unit helikopter perang dengan total anggaran pertahanan sebesar 63 juta dolar atau setara dengan 897.372.000 rupiah. Tentu aja nggak sebanding dengan negara Amerika Serikat yang menempati peringkat pertama dari 138 militer di negara lain. Next, ada negara termuda di benua Eropa nih, Kosovo. Negara baru yang memerdekakan diri pada tahun 2008, yang sebelumnya merupakan bagian dari negara Serbia. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, kalau kalian jalan-jalan ke sana, kalian bakal nemuin banyak bangunan indah dan masjid yang megah. Tapi di balik itu, Kosovo juga masuk sebagai negara dengan kekuatan militer terlemah. Memiliki jumlah penduduk 1.935.259 juta jiwa. Personel militer yang aktif hanya 5.000 personel, nggak ada persenjataan. Pesawat tempur, kapal patrol maupun tank juga nggak. Padahal nih anggaran militernya sampai 1 triliun rupiah. Mungkin karena terbilang masih negara baru nih, jadi banyak pertimbangan. Mungkin nih ya. Negara dengan kekuatan militer terlemah yang terakhir adalah Bhutan. Negara yang dikenal sebagai negeri naga guntur ini adalah negara kecil yang berada di Asia Selatan. Negara yang sebagian besar diisi oleh dataran tinggi, dihimpit 2 negara, yaitu antara India dan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, emang cocok deh negara ini disebut sebagai negara dengan kekuatan militer terlemah. Soalnya dilihat dari jumlah tentaranya nih dikit banget, dengan total penduduk sekitar 750 ribuan. Tentaranya hanya 7.000 aja. Pada malas kayaknya nih daftar jadi tentara. Kalah jauh sama Indonesia yang seenggaknya punya 400.000 tentara. Negara indah yang banyak jadi tujuan wisata ini hanya memiliki 1 kendaraan lapis baja sebagai pertahanan daratnya. Mereka tidak punya tank apalagi kendaraan pengangkut rudal. Kekuatan udaranya juga biasa banget. Cuma punya 2 helikopter. Entah cuma dipakai buat pertahanan atau transport aja. Nggak ada kekuatan laut, soalnya daerahnya emang di antara daratan-daratan.